Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danik Tiar Alvin Prayoga dari kelas MDA dengan NIM 2110204013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pada 60 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila resmi diproklamirkan di depan BPUPKI. Sebutan Pancasila sebagai dasar negara pun tidak berubah sampai sekarang, meskipun terjadi perumusan pada UUD yang satu dengan yang lain. Namun, sejak bergulirnya reformasi, masyarakat enggan berbicara tentang Pancasila karena dipandang bahwa Pancasila belum atau tidak mampu untuk mengantar bangsa Indonesia menuju kemajuan bangsa. Bahkan, sampai ada yang berkesimpulan bahwa Pancasila inilah yang mengantar ke kemerosotan dan krisis multidimensional. Menanggapi hal itu, tentu kita perlu mempelajari dan menghayati lebih dalam mengenai makna yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya dengan mengamalkan atau mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila harus datang dan timbul dari masyarakat sendiri, yang berarti bahwa Pancasila memang dibutuhkan sebagai pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kondisi macam ini pasti tidak akan datang dan timbul dengan sendirinya. Perlu adanya upaya untuk menimbulkan kebutuhan akan Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai Pancasila yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu nilai dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini mengandung nilai yang luhur dengan dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Segala hal diatur didasarkan aturan agama, sehingga pola pikir dan pola adat masyarakat Indonesia harus berdasar pada kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pengamalan dalam sila pertama Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan antar umat beragama, membina kerukunan antar umat beragama, tidak memaksakan suatu kehendak kepada kehendak atau keyakinan terhadap agama kita kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk yang kedua yaitu nilai pada sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila Pancasila ini mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain, walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Pengimplementasian dari sila kedua ini adalah dengan cara menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, dan selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya. Nilai kemanusiaan yang mencakup dalam sila kedua ini secara singkat dapat dinyatakan dalam menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban hak asasinya. Menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen pada eksistensi bangsa, dan yang terakhir adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai pada sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia mengandung makna, yaitu hubungan alamiah antara manusia, bahwa manusia memiliki perbedaan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Nah, pada sila ketiga ini, masyarakat Indonesia diharapkan untuk menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi berarti rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Selain itu, selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara lebih dari apapun. Untuk bisa menumbuhkan perilaku tersebut, maka
kita harus mengembangkan rasa kebanggaan untuk bertanah air di Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain hal di atas, sila ketiga ini dapat diimplementasikan dengan cara menghidupkan segala perbedaan yang ada sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah kepada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Selain itu, kita harus menciptakan suasana saling tolong-menolong di balik segala perbedaan yang beragam, sehingga akan terciptanya kehidupan yang rukun antar masyarakat Indonesia. Dengan begitu, gotong royong pun akan terlaksana karena adanya saling membantu antar sesama. Bangsa Indonesia yang bisa mengimplementasikan sila ketiga dengan tolong-menolong dan gotong royong, maka dapat dilihat bahwa sila ketiga Pancasila ini memberikan kesempatan secara leluasa dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan mufakat. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran untuk menempatkan kepentingan negara dan masyarakat. Karena memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sebelum mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan hidup bersama, maka ada baiknya diadakan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Musyawarah mufakat ini ditimbulkan juga karena adanya semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas dari bangsa negara Indonesia itu sendiri. Dalam sila keempat Pancasila ini, masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikan dengan cara memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakannya sedikit pun. Selalu bersikap jujur saat adanya pemilu, dan yang terakhir, tidak saling menghina antar warga negara. Nah, untuk yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam hal ini perlu adanya kesadaran dan perkembangan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong untuk segenap masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu adanya kesadaran sikap yang adil antar sesama dan menjaga antara hak dan kewajiban serta menghormati harkat dan martabat orang lain. Lalu masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikan Pancasila dengan menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Kerja keras juga diperlukan dalam implementasi sila kelima ini untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Maka masyarakat Indonesia menjadi penghayat dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai perjuangan bangsa Indonesia yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka pengamalannya harus diawali oleh setiap warga negara Indonesia itu sendiri. Lalu setiap penyelenggara negara secara meluas dan akan berkembang menjadi pengamalan atau pengimplementasian oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di daerah maupun pusat. Masyarakat Indonesia tentu sudah memahami makna dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan mudah dalam mengimplementasikannya di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena mereka sudah mengerti tujuan didirikannya Pancasila tersebut. Negara Indonesia dengan demikian dapat menjadi negara yang adil, makmur, dan dapat selalu menyejahterakan rakyatnya. Mungkin itu penjelasan saya mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila ada salah tutur kata atau salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.